Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk saat ini Tuhan. Engkau izinkan anakmu Bapa untuk membagi kebenaran firman-Mu, walaupun secara online Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, ketika orang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat Bapa. Kau mengurapi anakmu Yesus, Kau mengurapi anakmu Tuhan, untuk anakmu mampu membawa kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Anakmu yang terbatas, anakmu memiliki rasio yang terbatas, tapi anakmu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang akan memampukan anakmu saat ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau urapi anakmu, Kau urapi mulut bibir anakmu Tuhan, untuk anakmu mampu membawa kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Anakmu serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini, kamu berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Izinkan saya membacanya. Tuhan penjaga Israel, ayat 1. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan saat ini ialah God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Menarik saudara, saya ketika mendapatkan kebenaran firman ini, saya bilang, Tuhan, ini suatu firman yang sangat menarik untuk saya bagikan saat ini Tuhan. Bagaimana Tuhan menceritakan tentang penyertaan-Mu kepada bangsa yang Kau sangat kasih, yaitu Israel. Ketika saudara membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan menemukan bahwa bagaimana Tuhan memperlihatkan dan menyatakan kasih-Nya kepada umat yang dipilihnya, yaitu Israel. Bagaimana Tuhan menyertai Israel menuju tanah perjanjian Kanaan. Bagaimana Tuhan menyertai Israel baik pagi, siang, sore, dan malam. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan begitu panjang. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar sosok penolong yang setia. Tuhan mengetahui secara manusia bangsa Israel tidak mampu untuk berjalan 40 tahun. Tapi lewat ini Tuhan ingin menunjukkan kasih. Tuhan ingin menunjukkan dan membentuk umatnya Israel. Tuhan tidak mau membiarkan umatnya merasakan penderitaan selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Tapi Tuhan ingin memproses mereka, memproses hati mereka untuk tidak lagi bersungut-sungut, untuk tidak lagi saling berantem. Tapi di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan ingin membentuk mereka lewat kasih dan pertolongan yang Tuhan berikan. Saat ini kita akan belajar apa yang menjadi alasan Tuhan untuk selalu menolong umatnya. Di poin yang pertama kita akan belajar tentang karena Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Tuhan adalah penolong saya dan saudara satu-satunya. Di ayat yang kedua berbicara tentang pertolonganku ialah dari Tuhan. Saya ulangi, pertolonganku ialah dari Tuhan, bukan dari orang lain, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah satu-satunya penolong buat saya dan saudara. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penolong kita. Sahabat, saudara, bahkan harta sekalipun, jangan sekali-kali dipandang sebagai sumber pertolongan. Mungkin itu hanya sementara, tapi Tuhan adalah satu-satunya sosok yang menjadi sumber pertolongan saya dan saudara setiap saat. Mungkin teman bisa membantu kita satu kali, mungkin teman kita bisa membantu kita 2 kali. Tapi Tuhan selalu membantu saya dan saudara dalam setiap langkah hidup saya dan saudara.
Tuhan adalah sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Tuhan menjadi sumber kebutuhan jasmani saya. Tuhan menjadi sumber kebutuhan rohani saya dan saudara. Tuhan selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Kadangkala kita hanya menyerahkannya setengah-setengah. Tapi Tuhan mau sepenuhnya. Tuhan mau sepenuhnya. Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Karena Tuhan mau bahwa saya dan saudara betul-betul ingin menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Belajar mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita. Ketika saya bangun pagi, saya berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepadamu, Tuhan. Saya menyerahkan seluruh hidup saya. Saya tidak tahu apa yang akan saya alami, Tuhan. Saya tidak tahu, Tuhan, apa yang akan saya hadapi saat ini, Tuhan. Tapi saya menyerahkannya, Tuhan, kepadamu. Bahwa Engkau yang akan menuntun saya, Tuhan. Engkau yang akan menjaga saya, Tuhan. Kau peliharakan hidup saya, Bapa. Karena saya tahu, Tuhan, secara manusia, Tuhan, apalah saya ini, Tuhan. Siapalah saya ini, Tuhan. Tapi saya percaya, ketika saudara mau menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Tuhan membuktikan 40 tahun bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Tuhan buktikan sampai kaki mereka tidak lecet sekalipun. Mereka dijamin pagi dan malam. Tuhan menjamin makanan mereka. Pada waktu pagi mereka berjalan, tiang awan mengikuti mereka. Dan pada waktu malam, tiang api mengikuti mereka. Tuhan membuktikan kasih-Nya. Tuhan membuktikan pertolongan-Nya. Dan Tuhan tahu bahwa umat yang dikasih-Nya adalah umat yang Tuhan pilih untuk membawa mereka untuk merasakan sukacita yang damai sejahtera. Di poin yang kedua, kita akan belajar bahwa Tuhan selalu menjaga umat-Nya. Di ayat yang kelima berbicara tentang Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya ulangi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Anak Elohim yang setia selalu berada di bawah perlindungannya. Saya dan saudara adalah anak-anak Elohim yang setia, selalu berada di bawah pimpinan Bapa di sorga. Kita selalu menyerahkan hidup kita, bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Kemana saya pergi, kemana saudara pergi, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan tidak membiarkan kita sedikit pun. Ketika kita menyerahkannya, Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Tuhan menjadi pengawas untuk umat-Nya. Ketika kita terlena, ketika kita jatuh, Tuhan datang menegur saya dan saudara. Hey, dia mengingatkan saya, hey, stop. Engkau sudah melampaui batasmu. Engkau sudah keluar dari jalanku. Tuhan menjadi pengawas untuk saya dan saudara, untuk mengingatkan bahwa hai anak-anakku, anak-anak yang kukasih, kembali kepada aku. Jangan mengikuti hal-hal duniawi. Menjadi kekuatan kepada umat-Nya. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan datang menghampiri saya dan saudara, menjadi kekuatan, menjadi penguatan buat saya dan saudara. Mungkin secara manusia, Tuhan, saya tidak mampu lagi untuk menjalani ini. Dalam masa COVID-19 ini, begitu berat kita melewatinya, saudara. Begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, PHK di mana-mana, pekerjaan yang dikurangi. Tapi Tuhan mau mengingatkan saat ini bahwa Tuhan menjadi kekuatan. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau dicobai melebihi batas kemampuan. Ketika engkau mengandalkan Dia, ketika engkau berserah kepadanya sepenuhnya, Tuhan akan turun tangan menjamah engkau. Di ayat yang kelima tadi saya ulangi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan menjadi naungan saya dan saudara. Bagaimana Dia membuktikan kasih-Nya di masa-masa COVID-19 ini, Tuhan menjadi penolong kita. Walaupun berat, di mana-mana PHK terjadi, di mana-mana pengurangan pekerjaan terjadi, pemasukan berkurang. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan umat mempercayai kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya merasakan kesusahan. Karena Dia tahu bahwa ketika mereka bersungguh-sungguh hidup di dalamnya, Tuhan akan menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya lewat hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan.
Dan kita masuk di poin yang ketiga. Tuhan sosok yang setia. Di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ulangi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai umatnya dalam melakukan aktivitas setiap hari. Sebagai contoh tadi ketika saya bangun pagi, saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi saat ini, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, setengah hari sampai 1 hari ke depan, Tuhan. Tapi sebelum saya bangun, sebelum saya menginjakan kaki keluar dari kamar, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya, Bapak. Ini hidup saya. Kau menjadi penjaga saya, Tuhan. Kau menyertai saya, Kau membimbing saya, Tuhan. Biarlah dalam aktivitas sehari-hari saya ini, Kau yang turut campur tangan di dalam. Tuhan selalu menjaga kita. Di masa pandemi ini, begitu berat. Tapi Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Pemeliharaan Tuhan di setiap langkah hidup kita begitu luar biasa. Sampai-sampai tidak secara manusia, saya biasa berkata, Tuhan, saya sudah tidak mampu untuk mengucapkan kata terima kasih itu Tuhan. Karena begitu banyak Tuhan hal-hal yang Kau buat dalam hidup saya. Terlalu banyak Tuhan. Kau buat hal-hal dalam hidup saya yang sangat berarti Tuhan. Saya bilang, Tuhan, begitu baik Engkau dalam hidup saya Tuhan. Bagaimana cara saya membalasnya Tuhan? Saya hanya membalasnya Tuhan dengan mengucap syukur Tuhan setiap hari. Ketika kami bangun, ketika kami mau tidur, hanya pengucapan syukur. Kita berdoa. Hanya itu Tuhan yang bisa kita lakukan. Hanya itu Tuhan yang bisa saya lakukan. Tuhan menjadi sosok penjaga yang senantiasa menemani umatnya setiap saat. Tuhan membuktikan, Tuhan menyertai umatnya ketika kita membaca ini. Tuhan menjaga Israel. Dan Tuhan membuktikan juga bukan cuma Israel, tapi saya dan saudara. Dijaga Tuhan, diprotek Tuhan. Ketika lawan kita si iblis, kita tidak melihat iblis itu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, Kau protek saya Bapa. Kau protek saya Yesus. Saya percaya Tuhan akan menutup bungkus saya dan saudara. Dan menjauhkan saya dan saudara dari gangguan-gangguan kuasa kegelapan. Mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bilang, saya mampu, saya bisa Tuhan. Tanpa Engkau saya bisa. Oh no. Jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan dirimu. Kau hanya sebatas debu. Tapi marilah kau merendahkan dirimu. Dan berdoa. Bahwa Tuhan, ini saya. Saya mau dituntun. Dan dipelihara oleh-Mu Bapa. Kita buka Ibrani pasal 14 ayat 6. Saya ulangi, Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan mau saya dan saudara dengan penuh keberanian datang menghampirinya. Datang sujud di bawah kakinya. Dan berkata, Tuhan, ini saya Tuhan. Saya tidak mampu berjalan tanpa Engkau Yesus. Saya tidak mampu berjalan tanpa Engkau Bapa. Saya tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu kesaksian dari diri saya sendiri. 2018 ketika saya ingin masuk sekolah di STB Sandri. Begitu berat pergumulan yang saya hadapi. Saya bingung, Tuhan, saya harus melangkah atau tidak Tuhan. Malam itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya Tuhan untuk masuk sekolah pendeta, Engkau akan bantu saya. Karena memang pada waktu itu sudah lewat waktu untuk masuk kuliah. Saya sudah lewat 1 bulan perkuliahan. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya masuk Tuhan, Engkau akan buktikan semuanya. Saya berangkat ke Makassar tanggal 28 September. Semua proses berjalan sampai saya masuk kuliah. Sampai sekarang saya ada. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Begitu luar biasa saya merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup saya. Tak mampu saya membalasnya Tuhan. Hanya selain mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini saya ada Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan.
Kau menjadi penolong dalam hidup saya. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, izinkan Tuhan menjadi sosok penolong dalam hidup teman-teman, menjadi hidup penolong buat saudara. Karena secara manusia kita tidak mampu tanpa Tuhan yang menjadi penolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau begitu baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Tak mampu kami membalasnya Yesus, selain kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pertolongan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Mampukan kami Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk melewati hidup kami. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Yesus, ketika umat percaya yang berdoa, Kau akan memampukannya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah apa yang aku sampaikan saat ini Tuhan, walaupun secara online, biarlah setiap orang yang mendengarkannya Tuhan boleh terberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.